Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, di hari pertama minggu ini, Senin 3 Oktober tahun 2022. Ini sungguh adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan teruslah percaya bahwa sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita di sepanjang hari ini, serta akan memberkati kita. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Baiklah, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-34, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-34, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Judul renungan kita hari ini, Gembala yang Baik. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Andaikan kita menjadi gembala dan suatu saat kita harus diperhadapkan dengan suatu pilihan yang berat, melindungi domba kita dari binatang buas tapi kita harus mati. Atau kita membiarkan domba itu mati asal kita selamat. Mana yang akan kita pilih? Jujur, sebagai manusia, kita pasti memilih menyelamatkan diri sendiri daripada harus berkorban nyawa hanya demi domba-domba kita. Gembala upahan melakukan hal yang sama, di mana ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Semua orang pasti tidak mau mati demi seekor domba, karena nyawa domba itu tidak sebanding dengan nyawa manusia. Tetapi Tuhan Yesus justru datang dengan tujuan mati untuk domba-dombanya. Kalau manusia saja tidak pantas mati bagi domba, maka sangat tidak layak bagi raja di atas segala raja mau mati bagi manusia. Namun Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak lazim itu. Inilah yang disebut dengan anugerah. Dan melalui perumpamaan dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Dia adalah Allah yang rela turun dari sorga untuk mencari domba yang hilang. Walaupun hanya seekor saja yang hilang, padahal Ia masih mempunyai 99 ekor yang lain. Apalah artinya seekor dibanding dengan 99 ekor? Satu domba yang tersesat adalah gambaran dari manusia yang berdosa dan tersesat. Orang lain mungkin melupakan atau membuang kita, tetapi Tuhan tetap peduli. Amin. Ia mencari dan menyelamatkan kita, walau kita sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak dicari. Bahkan sebaliknya, layak dibuang. Namun kasih Tuhan begitu besar, bahkan Dia rela menderita dan mati di kayu salib. Ini bukti bahwa Dia adalah gembala yang baik. Tidak hanya itu, Dia menuntun domba-dombanya masuk ke kandang dan membawanya ke padang rumput yang hijau dengan tongkat dan gadanya yang luar biasa. Dia pun mengenal kita secara baik, seperti tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 14, Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Firman Tuhan ini menunjukkan satu hubungan yang intim, penuh cinta kasih. Bukan sekadar mengenal, tapi Dia tahu segala penderitaan dan pergumulan kita. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang sejati, dan Dia sungguh-sungguh mengenal kita. Amin. Luar biasa, pada pasal 34 pembacaan kita hari ini, Tuhan mengingatkan satu perkara yang luar biasa yang telah dikerjakannya bagi kita, yaitu mengakui kita sebagai domba gembalaannya, dan Dia sendiri adalah gembala kita yang baik. Serahkan dirimu untuk digembalakan oleh Tuhan. Pasrahkan dirimu untuk dipimpin oleh Tuhan. Karena gembala kita yang baik akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tidak ada satu perkara yang tidak mungkin baginya. Dan tidak ada satu perkara yang membuat kita akan terhanyut pada arus air, atau kita akan makan rumput yang sudah kering atau layu. Sebagai gembala yang baik, menuntun kita ke padang rumput yang hijau, menyegarkan kita, sehingga sungguh-sungguh dengan mata kepala kita sendiri bisa melihat perjalanan bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang luar biasa. Secara khusus kita sudah melewati bulan September dan saat ini kita berada di bulan Oktober. Percayakan dirimu untuk terus digembalakan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah melimpah dalam dirimu sepanjang hari ini. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, atau mungkin keluarga, sahabat, rekan yang saat ini sedang sakit, percayalah dalam nama Yesus,
mereka disembuhkan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.